Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal Matematika 1 untuk persiapan ujian mandiri. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study Mates, perkenalkan aku Kak Izatul dari Fisika IPB University angkatan 2022. Achievement yang aku peroleh yaitu aku mendapatkan pendanaan PKM bidang riset eksakta yang didanai oleh Dikti pada tahun 2024. Yuk kita belajar bareng. Nah, kita bahas soal yang pertama yaitu sebuah tangan poker terdiri dari 5 kartu yang diambil secara acak dari deck standar 52 kartu. Berapakah peluang mendapatkan tangan yang merupakan straight tetapi bukan straight flush? Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus mengetahui eh, rumus atau pengerjaan dari kombinasi. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu total banyaknya tangan poker, yaitu dengan mengetahui nilai kombinasi 52 dari 5. Nah, di sini nilainya adalah 52 faktorial dibagi dengan 52 dikurang 5 faktorial dikali kali dengan 5 faktorial. Sehingga menjadi 52 faktorial dibagi dengan 47 faktorial yang dikalikan dengan 5 faktorial. Hasilnya adalah 2.598.960. Nah, di sini kita akan mengetahui hal-hal penting lainnya, yaitu jumlah possible stage. Nah, kita tahu di kartu poker itu ada 10 jenis stage yang berurutan ya, mulai dari As, 2, 3, 4 sampai 5 sampai dengan 10 Jack, Queen, King, dan As. Nah, setiap strange ini bisa dibentuk dengan 4 pangkat 5 kombinasi atau 1200 atau 1024 kombinasi warna. Nah, tapi dalam tiap straight itu ada 4 straight flush atau satu untuk tiap suite. Suite ini adalah ibaratnya tuh simbol kayak simbol sekop, love, beringin, atau semanggi, dan lain-lain. Jumlah straight yang bukan straight flush ya tinggal kita kurangkan, yaitu jumlah straight dikurangi dengan jumlah straight flush, yaitu 1024 dikurangi 4 adalah 1020. Nah, karena ada 10 jenis straight, berarti jumlah straight yang bukan straight flush adalah 10 dikali 1020 sama dengan 10.200. Sehingga peluang mendapatkan straight yang bukan straight flush adalah tinggal kita bagi, yaitu 10.200 dibagi dengan 2.598.960. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal berikut. I sama dengan integral 0 sampai 2 dari E pangkat X akar dari 1 plus E pangkat 2X dx. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai integral ini? Kita dapat mengetahui nilai integral ini dengan memisalkan EX, E pangkat X maksudnya. Misalkan E pangkat X sama dengan A. Sehingga kita turunkan A-nya, yaitu terhadap A. Yaitu dA per dx sama dengan E pangkat X. Sehingga dA-nya adalah E pangkat X dx. Kemudian kita ubah batas atas dan bawah. Di sini kan batas atas dan bawah yang di soal itu masih menggunakan X. Sedangkan kita sudah memisahkan E pangkat X-nya sama dengan A. Sehingga batas atas yang sini dan bawahnya itu harus berubah menjadi A juga batasnya. Nah, karena nilai dari A sama dengan E pangkat X, kemudian yang di batas bawah itu nilai X-nya sama dengan 0, berarti batas bawahnya adalah E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian batas atasnya di sini kan nilai 2, berarti
E pangkat ln 2 sama dengan 2. Sehingga kita dapat batas atas dan batas bawahnya yaitu 1 dan 2. Kemudian kita bisa ubah soal yang di sini menjadi seperti ini. Kita sesuaikan dengan nilai pemisalan tadi ya. Sehingga nilai I sama dengan integral 1 sampai 2 dari 1 plus A kuadrat dx. Nah, nilai integral ini tuh bisa kita pecah menjadi seperti ini, teman-teman. Yaitu A per 2 akar 1 plus A kuadrat tambah setengah ln dalam kurung A plus akar 1 per 1 plus A kuadrat. Jangan lupa kita tambahkan C. Dan di sini, karena kita integralnya itu adalah integral tentu atau integral yang memiliki batas, batas 1 dan 2, sehingga kita bisa substitusi nih. Di sini kita pertama substitusi A sama dengan 2, lalu kemudian kita kurangkan dengan A sama dengan 1. Nah, kita masukkan kan yang di sini satu-satu ya, biar gampang. Kita substitusi A sama dengan 2 di sini ya, berarti A sama dengan 2 berarti 2 per 2 diakarkan 1 plus A kuadrat, 2 kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan yang A sama dengan 1. Berarti 1 per 2 akar 1 plus 1 kuadrat. Nah, kita dapat yang di sini, buat yang di sini ya. Kemudian yang buat yang di sini, kita tinggal substitusi lagi nih, teman-teman. Berarti yang pertama, kita fokus di sini. Setengah ln dalam kurung A sama dengan 2, berarti kan 2 ditambah 1 plus A kuadrat di sini. Kemudian kita kurangkan dengan A sama dengan 1, menjadi setengah ln dalam kurung 1 plus akar 1 plus 1 kuadrat. Nah, untuk pengurangan atau penjumlahan logaritma itu ada sifatnya tersendiri. Jadi, untuk yang logaritma, kalau dikurangkan, itu yang di sini, yang di dalam kurungnya, itu akan dibagi. Kita pertama perlu mengetahui dari nilai dari 1 plus 2 kuadrat dan 1 plus 1 kuadrat ini. 1 plus 2 kuadrat itu adalah 5. Kemudian yang 1 plus 1 kuadrat itu adalah 2. Sehingga di sini kita bisa tulis 2 plus akar 5 ditambah di sini juga 1 plus akar 2. Nah, karena kan tadi ya untuk yang pengurangan itu sifatnya akan dibagi, berarti di sini kita bisa tulis menjadi setengah ln 2 plus akar 5 dibagi dengan 1 plus akar 2. Terus yang di sini kan 2 per 2 itu sama dengan 1. Kemudian 1 plus 2 itu ya tetap 1 per 2 ya. Di sini berarti akar 5 dikurangi 1/2 akar 2. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya. Diketahui P dan Q suatu polinomial, sehingga Px dikali dengan Qx yang dibagi dengan X kuadrat min 1 bersisa 3X plus 5. Jika Qx dibagi dengan X min 1 bersisa 4, maka Px dibagi X min 1 bersisa. Nah, kita tulis ulang ya soal tersebut. Jadi, Px dikalikan dengan Qx dibagi dengan X kuadrat min 1 itu akan bersisa 3X plus 5. Nah, misalkan hasil pembagiannya adalah H min X, berarti penulisannya adalah seperti ini teman-teman. Px dikali dengan Qx per X kuadrat min 1 tambah dengan 3X plus 5 sama dengan HX. Kenapa kita tambahkan di sini? Kenapa 3X plus 5 itu ada di sini? Karena kan namanya juga sisa ya. Jadi kalau misalkan sisa, ya berarti dia kalau dibagi dengan ini tuh nggak bisa habis gitu. Jadi ya kayak gini kita tulisnya. Kemudian berdasarkan teorema sisa, Px dikalikan dengan Qx itu setara dengan 3X plus 5. Nah, kemudian kita tahu bahwa X kuadrat min 1 itu merupakan bentuk dari X min 1 dikali dengan X plus 1. Karena nilai Qx yang dibagi dengan X min 1 adalah 4 dan X min 1 merupakan faktor dari X kuadrat min 1 yang di sini, berarti teorema yang di sini juga berlaku untuk Qx.
Sehingga Q1 di sini sisanya adalah 4. Kemudian nilai PX ketika dibagi dengan X-1 atau X sama dengan 1 itu kita tinggal substitusi aja teman-teman. Jadi P1 dikali dengan Q1 itu tinggal substitusi di sini ya. 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan di sini adalah 5. Karena tadi Q1 sama dengan 4, berarti P1 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Sehingga nilai PX ketika dibagi dengan X-1 akan bersisa 2. Jawabannya A. Soal selanjutnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Garis singgung yang ditarik dari suatu titik P di luar lingkaran menyentuh lingkaran di titik T. Dan PT sama dengan 5 satuan. Jika jarak dari titik P ke pusat lingkaran O adalah 13 satuan, tentukan nilai dari R. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus mengetahui eh, titik-titik yang ada di soal tersebut dan juga teman-teman harus paham terkait eh, geometri dan Pitagoras. Nah, kemudian kita bisa gambarkan saja ya teman-teman. Jadi di sini kan titik P itu di luar lingkaran. Misalkan kita di sini lah ya. Kemudian si titik P itu menyentuh titik T yang ada di lingkaran. Kemudian ternyata jaraknya itu adalah 5 satuan. Jadi cukup pendek lah ya. Jadi kayak kalian gambarnya nggak usah terlalu gede-gede amat. Kemudian jarak titik P ke pusat lingkaran di sini itu adalah 13 satuan. 13 satuan. Berarti kan jaraknya agak lebar nih ya. Nah, kita udah tahu nih, berarti kalau misalkan titik O ke titik T, terus ada titik T ke titik P dan titik O ke P, ternyata titik atau yang jadi pusat 90 derajatnya atau sudut sikunya adalah titik T. Sehingga kita bisa menggunakan rumus Pitagoras yang PO-nya adalah nilai hipotenusa atau eh, sisi terpanjang. Di sini sisi terpanjangnya adalah 13 satuan. Kemudian PT-nya adalah 5 satuan. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. OT, OT adalah R-nya ya. OT kuadrat sama dengan PT kuadrat sama dengan P0, PO kuadrat. Sehingga R kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. R kuadrat tambah 25 sama dengan 165. Sehingga R kuadrat sama dengan 144 dan R sama dengan akar 144 yaitu 12. Sehingga nilai R atau jari-jari lingkaran tersebut adalah 12 satuan panjang. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, nilai dari limit X menuju Y dari tan X min tan Y per 1 min X per Y dikali dengan 1 plus tan X tan Y adalah. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, jangan langsung substitusi X sama dengan Y ya. Karena nantinya ketika kita langsung substitusi, soal tersebut nantinya akan menjadi 0 per 0. Kayak contoh nih ya, tan X dikurangi tan Y. Kan kita misalkan Y, X sama dengan Y, berarti kan tan Y dikurangi tan Y sama dengan 0. Kemudian di sini kan berarti Y per Y sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti 0 per 0. Itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan pendekatan lainnya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan ekspresi deret Taylor pada pembilang. Nah, di situ tertulis bahwa tan X akan mendekati dengan tangan Y ditambah dengan secant kuadrat Y yang dikalikan dengan X min Y. Sehingga kita bisa pindahkan ruas yang di sini, tan X kurangi tan Y, menjadi secant kuadrat Y dikalikan dengan X min Y. Sehingga menjadi bentuk seperti ini, bentuk pembilang. Kemudian kita lanjut ke penyebut. Penyebut di sini adalah 1 min X per Y dikalikan dengan 1 plus tan X yang dikalikan dengan tan Y sama dengan
Y min X min Y. Kenapa Y min X? Karena di sini ya kita samakan dulu penyebutnya, berarti kan Y per Y kurangi X per Y. Jadi seperti ini. Y min X per Y. Sini kita langsung substitusi X-nya sama dengan Y. Jadi 1 plus tan kuadrat Y. Kemudian kita ingat identitas trigonometri bahwa 1 plus tan kuadrat X itu akan sama dengan secant kuadrat X. Sehingga nilai dari eh, yang di sini atau Y min X per Y dikali dengan 1 plus tan kuadrat Y itu akan setara dengan Y min X per Y dikali dengan secant kuadrat Y sama dengan secant kuadrat Y dikali dengan X min Y per Y. Nah, bentuk limit yang tadi yang di sini bisa kita ubah menjadi bentuk baru, teman-teman. Jadi bentuk yang lama di sini bisa kita ubah menjadi yang seperti ini. Nah, mohon maaf di sini saya kurang teliti dalam membuatnya. Jadi di sini seharusnya sebelum X min Y yang di sini ya, yang di bawah, itu secant kuadrat Y juga ya, seperti yang ini pokoknya. Secant kuadrat Y dikali dengan X min Y per min Y. Karena kan sama-sama secant kuadrat Y dikali dengan X min Y, kita bisa bagi nih teman-teman menjadi 1 per min Y. Nah, yang sini min Y itu bisa naik ke atas. Jadi min Y. Sehingga jawaban yang benar adalah D, min Y. Soal selanjutnya. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX min 1 memotong sumbu X di titik setengah, 0, dan 1,0. Fungsi ini mempunyai nilai ekstrim, titik-titik. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus mencari nilai dari A dan B di sini. Caranya gimana? Caranya dengan kita memasukkan nilai-nilai atau titik-titik dari sini. Setengah dan 1 ya. Nah, untuk grafik yang memotong sumbu X di titik setengah, 0, kita bisa substitusi Y sama dengan 0, terus X-nya sama dengan setengah ya teman-teman. Jadi 0, di sini kan 0, berarti sama dengan A, ini X-nya setengah, setengah kuadrat, tambah B kali setengah, kurangi 1. Jadi 0 sama dengan A seperempat ditambah B setengah dikurangi 1. Kemudian kita tinggal kali kedua ruas dengan 4 menjadi di sini pindah ruas jadi 1 kan teman-teman. Jadi 4 sama dengan A ditambah 2B. Nah, kita dapat nih persamaan 1. Kemudian kita lihat di sini yang memotong sumbu X di titik 1,0. Berarti sini X-nya sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan A dikali dengan 1 kuadrat tambah B dikali dengan 1 dikurangi 1. Kita pindahkan ruas menjadi A plus B sama dengan 1. Kita dapat tuh persamaan kedua. Kemudian ini kan ada nilai A. Di sini juga ada nilai A. Berarti kita tinggal substitusi nilai A ke persamaan 2. Menjadi 1 sama dengan 4 dikurangi 2B plus B. Nah, kita kumpulkan angka dengan angka dan variabel dengan variabel atau B dengan B. Berarti 1 min 4 sama dengan min 2B ditambah B jadi min 3 sama dengan min B. Kita kalikan kedua ruas dengan min 1 sehingga B sama dengan 3. Nah, ketika kita sudah mendapat nilai B, kita tinggal substitusi nilai B ke dalam persamaan 2 tadi. Kan A tambah B sama dengan 1 ya. Terus B sama dengan 3 berarti A ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga A sama dengan 1 min 3. Atau A sama dengan min 2. Kemudian kita masukkan nilai A plus. Kemudian kita masukkan nilai fungsi Y sama dengan. Kemudian kita masukkan nilai A dan B tersebut ke dalam fungsi yang di sini menjadi fungsi Y sama dengan min 2x kuadrat plus 3x min 1. Nah, karena A itu kurang dari 0 atau bernilai negatif di sini ya, di sini kan min 2 ya, maka fungsi tersebut itu akan tertutup ke atas atau kita akan mendapatkan nilai maksimumnya. Kemudian kita tinggal cari nih titik-titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu
X puncak, Y puncak sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Karena yang dicari adalah nilai maksimum atau Y puncak, maka Y puncak sama dengan min D per 4A. Nah, sama dengan min B kuadrat plus 4AC per 4A. Nilai B dan A dan C ini kita dapatkan dari sini ya teman-teman. A berarti di sini min 2, B sama dengan 3, dan C-nya sama dengan min 1. Tinggal kita substitusi di sini. Berarti Y puncaknya adalah min 3 kuadrat plus 4 dikali dengan min 2 dikali dengan min 1 dibagi dengan 4 kali min 2 sama dengan min 9 ditambah 8 dibagi min 8 sama dengan 1 per 8. Sehingga fungsi Y atau fungsi yang di sini itu berada di maksimum 1 per 8. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan UN menyatakan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Diketahui bahwa U3 ditambah U5 sama dengan 12 akar 3. Kemudian U4 dikali dengan U6 sama dengan 144. Jika semua barisan merupakan bilangan positif, maka nilai dari U20 ditambah U25 adalah, teman-teman harus mengetahui rumus umum dari barisan aritmatika ya teman-teman. Jadi barisan aritmatika itu rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Dan di sini U1-nya sama dengan A. Nah, kita lihat bahwa U3 tambah U5 berarti di sini adalah eh, A plus 2B di sini ya. Berarti di sini adalah U3-nya. Dan di sini U5-nya berarti A plus 4B. Kumpulkan A dan B menjadi 2A ditambah 6B itu akan sama dengan 12 akar 3. Nah, ini bisa kalian bagi 2 menjadi A plus 3B sama dengan 6 akar 3. Kemudian kita kulik lagi di sini U4 dikali dengan U6 sama dengan di sini ya 3 kali ya. A ditambah 3B dikali dengan A tambah 5B sama dengan 144. Nah, kita kan tahu ya tadi ya, A ditambah 3B sama dengan 6 akar 3. Sehingga kita bisa substitusi nilai 1 ke 2 menjadi setengah 12 akar 3 atau 6 akar 3 dikalikan dengan A tambah 5B sama dengan 144. Nah, kita bisa coret-coret. Kemudian kita dapatkan bahwa nilai A plus 5B adalah 8 akar 3. Kita dapat nih nilai A tambah 5B. Terus kita juga yang pertama dapat nilai A tambah 3B. Berarti kita tinggal substitusi aja ya teman-teman. Ini mohon maaf akar 3-nya ke bawah ya teman-teman. Jadi harusnya A tambah 3B sama dengan 6 akar 3. eh, kemudian ditambah, kemudian di bawahnya adalah A ditambah 5B sama dengan 8 akar 3. Sehingga yang di sini menjadi hilang A-nya, hilang. Kita kurangkan, hilang. Berarti di sini 3B dikurangi 5B sama dengan min 2B. Kemudian di sini 6 akar 3 dikurangi 8 akar 3 menjadi min 2 akar 3. Berarti B-nya adalah akar 3. Berarti perbedaan tiap sukunya itu cuma berbeda akar 3. Kemudian kita substitusi nilai B ke persamaan 1. Menghasilkan A ditambah 3 dikali dengan akar 3 sama dengan 6 akar 3. Sehingga suku pertama atau A-nya adalah 3 akar 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai dari U20 tambah U25, berarti kita tinggal cari nih teman-teman. U20 berarti A tambah 19B. Kemudian U25 adalah A ditambah 24B. Sehingga nilai dari sini adalah 3 akar 3 tambah 19 akar 3 ditambah 3 akar 3 tambah 24 akar 3.
Sehingga jawabannya adalah 49 akar 3. Nah, soal selanjutnya yaitu pertidaksamaan 2x min A lebih besar dari x min 1 per 2 ditambah AX per 3 mempunyai penyelesaian x lebih besar dari 5. Nah, A adalah titik-titik. Nah, kita seperti ini ya teman-teman. Jadi kita awalnya kalikan kedua ruas dulu dengan 6. Kenapa 6? Karena di sini ada 2 dan 3 kan. Faktor terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Sehingga nantinya di sini penyebutnya itu akan hilang. Berarti 12x min 6a lebih besar dari 3x min 3 ditambah 2ax. Nah, tambahkan kedua ruas itu dengan 6a min 3x min 2ax. Kenapa kayak gini? Karena ketika ini ditambahkan ke sini, nanti 6a-nya hilang. Kemudian ketika yang di sini ditambahkan ke sini, nanti min 3x min 2x-nya itu hilang. Nanti 3x dan 2ax-nya itu hilang karena kan di sini min dan min ya. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai tersebut menjadi 9x min 2ax lebih besar dari 6a min 3. Kemudian kita faktorkan ya teman-teman. Jadi 9 min a 9 min 2a x lebih besar dari 6a min 3. Nah, bagi kedua ruas dengan 9 min 2a menjadi x lebih besar dari 6a min 3 per 9 min 2a. Nah, karena kan kita sudah ketahui bahwa x itu lebih besar daripada 5, maka yang di sini kita bisa sama dengan kan 5. Kenapa 5? Karena di sini kan x-nya itu lebih besar dari 5. Kemudian di sini kita dapat bahwa x itu lebih besar dari ini. Berarti ya ini itu setara dengan 5. Kayak gitu. Berarti 6a min 3 per 9 min 2a sama dengan 5 kan. Kalikan kedua ruas ini dengan 9 min 2a. Kenapa? Biar yang di sini habis tercoret. Kita dapatkan bahwa 6a min 3 sama dengan 5 dikali 9 min 2a. Yang di sini menjadi 6a min 3 sama dengan 45 dikurangi 10a. Nah, kemudian tambahkan kedua ruas dengan 10a plus 3. Ini mohon maaf ada kesalahan ketik. Jadi harusnya 10a plus 3 ya teman-teman. Biar di sini habis. Berarti di sini kita dapatkan bahwa 10a ditambah 6a dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 45 dikurangi 10a ditambah 10a ditambah 3. Berarti kan yang 10a di sini coret, di sini yang 3-nya coret. Atau simpelnya sih gini ya teman-teman. 10a dipindahkan ruas ke sana jadi 16a. Yang 3 dipindah ruaskan sini jadi 48. Sehingga 16a sama dengan 48. Dan a-nya itu tinggal kita bagi dengan 16. Jadi 48 dibagi 16 sama dengan 3. Jawabannya adalah B, 3. Soal selanjutnya. Tentukan semua solusi dalam interval x lebih besar daripada 0 kurang dari 2pi yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat x min cos x sama dengan 0. Ingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. 2 sin kuadrat x dikurangi cos x itu kita bisa tulis menjadi seperti ini. Kita tulis dalam bentuk cos karena untuk mempermudah. Berarti 2 cos kuadrat x kurangi cos x sama dengan 0. Sehingga bisa kita tulis menjadi 2 cos kuadrat x tambah cos x min 2 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan nih teman-teman untuk mempermudah ya. Misalkan di sini kurang ini juga ya. Kurang lengkap ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi misalkan cos x sama dengan a, maka yang di sini kita bisa ubah menjadi 2a kuadrat plus a dikurangi 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita perlu menggunakan rumus ABC. Jadi kan karena kita udah misalkan cos x sama dengan a, berarti
Sini harusnya kan cos X ya. Berarti kita ubah menjadi eh, A. A 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Sama dengan, kita masukkan, menjadi min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali 2 dikali min 2. Sama dengan, dibagi dengan 2 kali 2. Sama dengan min 1 plus minus akar 17 dibagi 4. Sehingga kita peroleh nilai A1 adalah min 1 plus akar 17 per 4 dan A2 adalah min 1 min akar 17 per 4. Nah, pada interval X lebih besar dari 0 dan kurang dari 0, nilai cos X ini harusnya berada pada rentang min 1,1. Sehingga nilai cos X yang memenuhi itu adalah min 1 plus akar 17 per 4. Kemudian kita peroleh nilai X-nya adalah R sin min 1 plus akar 17 per 4. Kemudian yang itu lainnya adalah 2pi dikurangi R cos min 1 plus akar 17 per 4. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Nah, soal terakhir nih teman-teman. Sudut A dan sudut B memenuhi sistem persamaan. 2 tan A ditambah B sama dengan 4. Dan tan A dikurangi 3B sama dengan min 17 per 2. Pernyataan yang tidak benar adalah, nah, kita harus mencari nilai dari masing-masing tan A dan tan B dengan menggunakan metode substitusi ini, teman-teman. Bisa substitusi atau eliminasi terserah teman-teman. Cuman untuk mempermudah kita pakai yang substitusi. Jadi substitusikan tan B sama dengan 4 min 2 tan A. Sini ya. Tan B sama dengan 4 min 2 tan A. Substitusikan ke dalam persamaan lainnya yang di sini menjadi tan A dikurangi 3 dikalikan dengan 4 min 2 tan A sama dengan min 17 per 2. Sehingga tan A dikurangi 12 tambah 16 tan A sama dengan min 17 per 2. Kalikan kedua ruas itu dengan 2. Menjadi 2 tan A dikurangi 24 ditambah 12 tan A sama dengan min 17. Kemudian kita tambahkan 24 di kedua ruas menjadi 14 tan A sama dengan 7. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 14 sehingga kita dapat nilai tan A-nya adalah 7 per 4 atau setengah. Nah, ketika kita sudah mendapati nilai tan A sama dengan setengah, kemudian kita substitusi nilai tersebut ke dalam tan B. Tan B sama dengan 4 dikurangi 2 dikali dengan tan A. Tan A-nya adalah setengah, sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti tan B sama dengan 3. Nah, tinggal kita cek masing-masing pernyataan. Pernyataan 1 adalah tan 2A sama dengan 4 per 3. Nah, tan 2A itu adalah 2 tan A dibagi dengan 1 min tan kuadrat A. Kan kita sudah tahu ya nilai tan A adalah setengah. Berarti tan kuadrat A adalah seperempat ya. Berarti di sini adalah 2 kali setengah dibagi dengan 1 min seperempat. Atau 1 dibagi 3 per 4. Nah, ya di sini 4-nya bisa naik ke atas menjadi 4 per 3. Sehingga pernyataan 1 itu adalah benar. Kemudian pernyataan 2, tan kuadrat B tambah 1 sama dengan 10. Tan kuadrat B itu kita sudah tahu bahwa nilai tan kuadrat B adalah 3. Berarti tan kuadrat B plus 1 adalah 3 kuadrat tambah 1. Ini mohon maaf ada salah tulis. Berarti 9 tambah 1 adalah 10. Sehingga jawabannya benar. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu tan A plus B sama dengan min 7. Nah, untuk tan A plus B itu berarti tan A ditambah tan B dibagi dengan 1 min tan A dikali dengan tan B. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing tan A dan tan B yaitu setengah tambah 3 dibagi dengan 1 min 1/2 dikali 3. Di sini berarti kan 3/2 ya, berarti 1
Berarti 1 min 3/2 menjadi min setengah. Di sini kan 1 plus 3, setengah plus 3 adalah 7/2. Berarti kita bisa coret setengahnya menjadi min 7. Pernyataan 3 itu benar juga. Kemudian kita cek yang pernyataan 4, yaitu sek kuadrat A sama dengan 4/5. Sekan kuadrat A itu bisa kita tulis juga dengan tan kuadrat A ditambah 1. Kita tahu bahwa nilai tan kuadrat A itu adalah 1/2, sehingga tan kuadrat A adalah 1/4. Kemudian tinggal kita tambahkan 1, berarti 5/4. Berarti pernyataan 4 itu adalah salah. Sehingga pernyataan yang tidak benar adalah hanya pernyataan 4. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbooks, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMatch juga bisa share